Halo anandaku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini dalam pembelajaran matematika kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dengan benar. Dalam pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari tentang bagaimana cara membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dan pembilang yang sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Dalam menyelesaikan penjumlahan dua pecahan, kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Ayah membeli roti bakar yang telah terbagi menjadi 10 potong sama besar. Sebanyak 2/10 bagian diberikan kepada Komang. Sebanyak 5/10 bagian diberikan kepada ibu. Pada jumlah bagian roti milik Komang dan ibu, diketahui bahwa roti bagian Komang adalah 2/10 dan roti bagian ibu adalah 5/10. Sekarang kita akan menyelesaikan jumlah roti bagian Komang dan roti bagian ibu. Sini kita tuliskan terlebih dahulu pecahan 2/10, yaitu bagian milik Komang. Kita jumlahkan dengan roti bagian milik ibu, yaitu 5/10. Masih ingatkan caranya? Nah, yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja atau yang bagian atas. Untuk penyebutnya tidak perlu kita jumlahkan. Karena sama, jadi tidak perlu kita jumlahkan. Jadi penyebutnya adalah tetap 10. Sekarang kita akan jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 5 adalah betul 7. Jadi di sini hasilnya adalah 7/10. Jadi jumlah bagian roti milik Komang dan ibu adalah 7/10. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan coba mengerjakan soal cerita yang lainnya. Kali ini penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Penyelesaiannya sama dengan menyelesaikan penjumlahan 2 pecahan berpenyebut sama, yaitu yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Ayo, coba kita selesaikan soal cerita berikut ini. Ayah membeli roti bakar yang telah terbagi menjadi 15 potong sama besar. Sebanyak 3/15 bagian adalah rasa nanas. Sebanyak 4/15 bagian adalah rasa stroberi. Sebanyak 5/15 bagian adalah rasa keju. Berapa jumlah bagian roti rasa nanas, stroberi, dan keju? Nah, di sini sudah diketahui bahwa roti rasa nanas dinyatakan dengan nilai pecahan 3/15. Kemudian roti rasa stroberi 4/15. Dan roti rasa keju 5/15. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tuliskan dulu bagian roti rasa nanas, yaitu 3/15. Kemudian kita tambahkan dengan roti dengan rasa stroberi, yaitu 4/15. Kita tambahkan lagi untuk bilangan ketiganya, yaitu roti dengan rasa keju, yaitu 5/15. Tentu kamu masih ingat bahwa penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama, yang kita jumlahkan adalah
pembilangnya saja. Di sini pembilangannya adalah 3, 4, dan 5. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 4, kemudian hasilnya kita tambahkan lagi dengan 5. Ayo, berapa 3 ditambah 4? Betul. Hasilnya adalah 7. Sekarang 7 kita tambahkan lagi dengan 5. Berapa hasilnya? Tepat sekali, jawabannya adalah 12. Jadi kita peroleh hasil 3/15 tambah 4/15 tambah 5/15 adalah 12/15. Jadi jumlah roti rasa nanas, stroberi, dan keju adalah 12/15. Nah, mudah bukan? Semoga kalian dapat memahami tentang penjumlahan 2 dan 3 pecahan berpenyebut sama. Sekarang perhatikan lagi soal berikutnya. Keseluruhan kotak ini berjumlah 7. Ada 2 kotak yang diberi warna hijau, ada 3 kotak yang diberi warna kuning, dan ada 2 kotak yang diberi warna biru. Ada 2 kotak yang berwarna hijau yang dapat dinyatakan dengan pecahan 2/7, artinya 2 bagian yang berwarna hijau dari 7 keseluruhan. Bagian kotak yang berwarna kuning dinyatakan dengan pecahan 3/7, artinya 3 bagian yang diberi warna kuning dari 7 keseluruhan. Kemudian ada 2 bagian kotak yang diberi warna biru, dapat dinyatakan dengan pecahan 2/7, artinya 2 bagian yang diberi warna biru dari 7 keseluruhan. Nah, sekarang kita coba menjawab soalnya. Berapa jumlah nilai pecahan pada kotak hijau dan kuning? Nah, di sini kita ketahui bahwa pada kotak hijau nilai pecahannya adalah 2/7 dan pada kotak kuning nilainya adalah 3/7. Di sini kita jumlahkan kotak yang berwarna hijau 2/7 ditambah kotak yang berwarna kuning 3/7. Masih ingat penyelesaiannya? Ya. Kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 5. Kemudian 7 untuk penyebutnya karena sama tidak perlu. Kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 5. Dan penyebutnya tetap 7. Sehingga hasilnya adalah 5/7. Soal yang kedua. Berapa jumlah nilai pecahan kotak hijau dan biru? Untuk kotak hijau jumlahnya adalah 2/7. Kita tambah dengan kotak biru yang berjumlah 2/7. 2 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 4. Dan penyebutnya tetap 7. Hasilnya adalah 4/7. Sekarang kita akan melakukan pengurangan 2 pecahan yang berpenyebut sama. Caranya, untuk menyelesaikan permasalahan pengurangan, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Bibi membuat agar-agar untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya. Di meja tersisa 5 potong agar-agar dari 15 potong keseluruhan agar-agar yang dibuat Bibi. Jika Fitri mengambil lagi 2 potong agar-agar, berapa bagian kue yang tersisa sekarang dalam bentuk pecahan? Di sini diketahui jumlah agar-agar yang semula ada 5 potong per jumlah keseluruhan yaitu 12 potong. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 5/12. Kemudian Fitri mengambil 2 potong agar-agar dari 12 keseluruhan, sehingga dinyatakan dalam bentuk pecahan 2/12. Nah, untuk menemukan kue yang tersisa dalam bentuk pecahan, kita dapat melihat penyelesaian berikut ini. Pada awalnya ada 5/12 potong agar-agar. Kemudian karena Fitri mengambil 2 potong lagi, sehingga agar-agarnya berkurang 2/12.
Nah, sekarang masih ingat kan? Apabila penyebutnya sama, maka yang kita kurangkan adalah pembilangnya saja. 5 kita kurangi dengan 2, hasilnya adalah 3. Dan penyebutnya sama 12, sehingga hasilnya adalah 3/12. Jadi, bagian kue yang tersisa sekarang adalah 3/12. Ayo kita lihat soal cerita berikutnya. Lani menyimpan 8 potong nanas di kulkas. Ayah mengambil 2 potong nanas. Berapa bagian sisa nanas sekarang dalam bentuk pecahan? Nah, sekarang yang diketahui adalah awalnya ada 8 potong nanas di kulkas dari 8 keseluruhan, sehingga dinyatakan dalam pecahan 8/8. Kemudian ayah mengambil 2 potong nanas dari 8 keseluruhan tadi, sehingga dinyatakan dalam pecahan 2/8. Sekarang kita coba selesaikan soal cerita tersebut. Pada awalnya ada 8/8 nanas di kulkas. Kemudian karena ayah mengambil 2 potong, sehingga jumlah bagian nanasnya berkurang 2/8. Sekarang kita akan kurangi pembilangnya. 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Ya, 6 dan penyebutnya tetap 8. Jadi 6/8. Jadi nanas yang tersisa sekarang adalah 6/8. Sekarang kita akan coba menyelesaikan soal latihan. Ayo sekarang kalian selesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut ini. Nomor 1. Lani dan Komang bermain balok-balok kayu di dalam rumah bersama. Jumlah semua balok kayu ada 18. Balok kayu hitam dinyatakan dalam pecahan 9/18. Sedangkan balok kayu putih dinyatakan dalam pecahan 7/18. Berapa bagian jumlah balok kayu hitam dan putih dari keseluruhan balok? Soal yang kedua. Ibu Lani membeli 20 potong kue bolu dengan taburan yang berbeda-beda. Banyak potongan kue dengan taburan daging ada 6/20. Banyak potongan kue dengan taburan keju ada 5/20. Dan potongan kue dengan taburan seres ada 3/20. Berapa jumlah bagian kue dengan taburan daging, keju, dan seres dalam bentuk pecahan? Soal yang ketiga. Ayah memotong semangka menjadi 8 potong sama besar. Awalnya, ayah meletakkan 7 potong semangka di kulkas. Sepulang sekolah, Jonas membuka kulkas dan mengambil 3 potong semangka. Berapa bagian sisa semangka di dalam kulkas sekarang yang dinyatakan dalam bentuk pecahan? Nomor 4. Jonas mengambil sebuah apel dan memotongnya menjadi 6 bagian sama besar. Jonas memberikan 4 potong kepada adiknya. Berapa bagian sisa apel sekarang? Kerjakan soal berikut ini dengan teliti dan cara yang tepat. Kemudian, fotolah hasil jawabanmu dan kirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa untuk menuliskan nama lengkapmu pada lembar jawaban tugasmu. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran matematika berikutnya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.